Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Teman-teman, hari ini kita akan latihan soal TIU khusus untuk membahas perbandingan usia ya. Jadi nanti ujian di P3K atau CPNS itu ada soal TIU yang diujikan dan soalnya beragam ya. Ada perbandingan usia, perhitungan matematika sederhana, ada deret angka, ada menghitung keuntungan, persentase, dan lain sebagainya. Nah, ini hanya salah satunya saja ya. Salah satu biasanya soal-soal yang diujikan di TIU. Salah satu soal yang diujikan di TIU yaitu perbandingan usia. Oke, jadi tes intelijensia umum ya atau TIU itu adalah salah satu tes ya yang diujikan dalam kompetensi dasar SKD CPNS dan P3K. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta dalam berpikir logis, kemudian analitis, dan memecahkan masalah. Nah, ini TIU ya, tentang TIU. Jadi di SKD CPNS diujikan, kemudian di P3K juga diujikan. Nah, kali ini kita akan membahas khusus tentang perbandingan usia ya. Ini hanya salah satu saja bentuk soal yang nanti akan diujikan. Baiklah teman-teman, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Usia Andi sekarang adalah 2 kali usia Budi. Jika usia Budi 10 tahun, berapa usia Andi? A 10, B 15, C 20, atau D 25. Ini masih mudah ya. Coba teman-teman silahkan dijawab. Usia Andi berapa? Gampang ya. Nah, ini mudah sekali. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Gampang ya. Tinggal langsung saja nih. Kan usia Andi itu kan 2 kali punyanya usia Budi. Kalau diketahui Budi 10 tahun, teman-teman, ya tinggal dikalikan saja. 2 dikali 10. Ya. 2 dikali 10. Jadi 20 tahun. Ya, gampang ya. Ini masih gampang. Oke, sekarang kita lihat soal yang kedua. 2 tahun yang lalu, usia Dina adalah 18 tahun. Berapa usia Dina sekarang? A 16, B 18, C 22, D 20. Jawabannya adalah masih mudah ini ya. Oke, sudah? Nah, kita jawab ya. Jawabannya adalah 20 tahun. Nah, karena ini masih mudah ya. Kayak yang ditanyakan 2 tahun yang lalu. Ya kan, berarti 2 tahun yang sudah lewat. Ya kan? Usia Dina itu 18 tahun, 2 tahun yang lalu. Kalau ditanya sekarang, berarti tinggal ditambah 2 tahun. Ya kan? Karena 2 tahun yang lalu itu 18, kalau ditanya sekarang berarti tinggal ditambah 2 tahun. Ya, jadi 18 umur yang 2 tahun yang lalu, ditanya sekarang, ya tinggal ditambahkan 2 tahun menjadi 20 tahun. Jadi jawabannya D ya. Usianya 20 tahun. Oke, masih mudah. Kita lihat soal yang nomor 3. Jika perbandingan usia A dan B adalah 3:2 dan selisih usia mereka adalah 10 tahun, maka usia A dan B masing-masing adalah A 30-20, B 45-35, C 20-10, atau D 60-40. Jawabannya adalah, nah ini masih terbilang sedang ya, soal sedang. Silahkan dihitung teman-teman. Sudah ya? Kalau sudah, langsung kita bahas, kita jawab. Oke, jawabannya adalah A 30-20. Oke, kita lihat cara menghitungnya. Perbandingan usia A dan B itu kan 32 ya teman-teman. Kemudian ada keterangan selisihnya 10 tahun. Nah, misalnya A, ya kita anggap aja A, ini kita buat 3X. Kemudian B, kita anggap dia 2X.
ya. Sehingganya kita dapat persamaan 3x dikurang 2x sama dengan 10. 10 ini merupakan selisih ya. Selisih usia mereka. Sehingganya didapatkan x 10. Ya kan? Kenapa x 10? Karena di sini 3x dikurang 2x itu kan sama dengan x ya. 3x dikurang 2x jadi habis tinggal 1x. 1x itu sama jadi dengan x. 10 tetap 10. Sehingganya kita dapatlah x itu 10. Ya, X kita dapat 10. Oke, sekarang kita kembalikan lagi X ini ke persamaan A dan B ya. Persamaan A dan B. Ya kan? Persamaan A itu kan A sama dengan 3X ya. Sedangkan X kita sudah dapat 10. Nah, sehingganya usia A tinggal dikalikan saja. 3 dikali X atau 3 dikali 10 ya. Berarti ini ya persamaan A 3 kali 10 dapatlah usianya 30 tahun. Oke, kemudian usia B, nah, X-nya kan sudah dapat 10 ya. B-nya persamaannya adalah 2X. Ini persamaan B, 2X. Nah, 10 ini kita letakkan di sini ya. Nah, X ini diganti 10. Jadinya 2 kali 10. B 2 kali 10. Dapatlah usia 20 tahun. Sehingganya kita dapat usia A itu sama dengan 30. Ya. Kita dapat lagi usia B itu sama dengan 20. Oke, sekarang kita cek perbandingan atau pembuktian ya. Perhatikan perbandingannya usia A adalah 30, usia B 20 tahun ya. Ya, ini sama aja dengan 3 banding 2. Oke, berarti sesuai ya. Setelah kita hitung usia A 30, usia B 20, maka dikonversikan dengan perbandingan ini ya. Perbandingan di soal ini 3 banding 2, nah, berarti sesuai. Ya kan? Terus kemudian keterangan lagi ada selisih 10 tahun. Benar tidak usia mereka 10 tahun? Coba kita lihat. Usia A 30, usia B 20, maka mereka selisihnya 10 tahun. Jadi sesuai. Ini pembuktiannya ya. Jadi sesuai selisih 10 tahun, kemudian usia perbandingan 3 banding 2. Sehingganya betul jawabannya adalah yang A. Usia A 30 maksudnya, kemudian usia B 20 tahun. Gitu teman-teman ya. Oke, kita langsung menuju soal selanjutnya. Usia ayah sekarang adalah 4 kali usia anaknya. Dalam 10 tahun, usia ayah akan menjadi 2 kali usia anaknya. Berapakah usia anak saat ini? A. 10, B. 5, C. 20, D. 15. Silahkan dihitung teman-teman. Sudah ketemu jawabannya? Usia ayah sekarang 4 kali usia anaknya, ya kan? Tapi kalau misalnya 10 tahun lagi, usia ayah akan menjadi 2 kali usia anaknya. Nah, yang ditanya usia anak saat ini berapa? Berarti usia anak sekarang, teman-teman. Itu berapa? Oke ya, sudah. Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Usia anak 5 tahun. Oke. Jadi cara menghitungnya kita lihat ya teman-teman. Kita misalkan ya, usia anak, misal usia anak itu adalah X. Kemudian ayah 4X. Kenapa 4X? Karena di sini 4 kali usia anak ya. Nah, kita misalkan usia anak itu adalah X, berarti ayah adalah 4X. Karena dia 4 kali usia anak. Oke. Kemudian 10 tahun lagi teman-teman, usia ayah itu menjadi 4X plus 10. Kenapa 4X plus 10? Karena 10 tahun lagi. Sehingganya ditambah usia 10 tahun di sini ya. Kan awalnya ayah ini 4X. Ya kan? Kalau 10 tahun lagi berarti tinggal plus 10. Nah, usia anak itu adalah X. Kalau 10 tahun lagi berarti X plus 10. Ya. Jadi di sini ayah 4X plus 10 karena 10 tahun lagi. Kemudian usia anak
karena 10 tahun lagi berarti X plus 10. Oke. Nah, sekarang ada kalimat lagi, usia ayah akan menjadi 2 kali usia anaknya. Nah, ini dalam 10 tahun berarti usia ayah itu hanya menjadi 2 kali usia anaknya. Nah, sedangkan kita sudah mengetahui ya, 10 tahun lagi usia ayah itu adalah 4X plus 10 tahun lagi ya. Ya kan? Nah, sehingganya karena ada pernyataan 2 kali usia anak, nah yang anak ini berarti X plus 10 dia harus dikali 2. Karena ada pernyataan 2 kali usia anaknya. Nah, ya kan? Karena awalnya kan 4 kali ya. Awalnya 4 kali sehingga 4X ya. Agar menjadi 2 kali berarti yang X punya anak itu dikali 2. Agar dia memenuhi persyaratan 2 kali usia anak ini, teman-teman ya. Sehingganya kalau kita konversikan 4X plus 10 ini persamaan yang ini tadi ya. 4X plus 10 ya kan? Kemudian sama dengan 2 dikali X plus 10. 2 ini adalah merupakan 2 kali usia ya. Ayahnya awalnya kan 4 kali nih, 4X ya kan? Menjadi 2 kali sehingganya ini harus dikali 2 yang punya anak ya. Sehingganya dapatlah 2X plus 10. Sehingganya 2X kita sederhanakan ya, 4X plus 10 itu sama dengan 2X plus 20. 2X plus 20 itu dari hasil perkalian ini ya. 2 dikali X berarti 2X, 2 dikali 10 berarti 20. Jadi 2X plus 20. Sederhanakan lagi, 4X plus 10 menjadi 2X sama dengan 10. 2X sama dengan 10 itu hasil dari sini ya. Jadi 2X ini teman-teman, itu pindah ke sini menjadi min ya. Jadi pindah ke depan 4X jadi min, sehingganya 4X dikurang 2X sama dengan jadi 2X. Kemudian yang 10 ini pindah ke sini menjadi min 10 ya, pindah ke sini sehingganya 20 dikurang 10 menjadi 10. 2X sama dengan 10. Disederhanakan lagi, X berarti 2-nya ini pindah ke sini ya. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, jadi ketemu X sama dengan 5. Oke. Nah, 5 ini kita konversikan ke sini. Ya. Untuk usia anak, 5 ini kita konversikan ke sini untuk usia ayah ya atau bapak. Sehingganya usia anak X berarti 5. Usia ayah 4X ya. Usia 4X berarti 4X kali 5 yaitu 20. Ya. Berarti anak adalah 5 tahun, ayah 20 tahun. Jadi pas ya. Nah, usia saat ini 4 kali usia anak. 4 kali. 20 tahun ini merupakan 4 kali dari 5 ya. Ya kan? Usia ayah 4 kali dari usia anak. Anak ada 5 tahun, ayah 20 tahun. Pembuktian ya, kita buktikan ya. Misalnya jika 10 tahun lagi ya. 10 tahun lagi kan berarti tinggal usia anak. Ini 5 ditambah 10. Jadi usia anak adalah 15. Karena 10 tahun lagi kan. Jadi usia anak ini 15. Usia ayah kalau 10 tahun lagi berarti 20 ini ditambah 10. Nah, berarti usia ayah 20 tambah 10 yaitu 30 tahun ya. 30 tahun ini merupakan 2 kali dari 15. Ya, usia anak 15, 10 tahun lagi usia ayah 30. Sehingganya pas 2 kali usia anak ya, ini ya. 2 kali usia anak. Oke. Jadi ketemu usia anak adalah 5 tahun. Oke, selanjutnya. Usia Ari, Budi, dan Citra berbanding 2 banding 3 banding 5. Jika jumlah usia mereka 50 tahun, berapa usia Citra? A10, B20, C25, D30. Jawabannya adalah silakan dihitung teman-teman. Usia Ari, Budi, dan Citra 2 banding 3 banding 5. Kalau di total ya, usia mereka ini ya.
Ari, Budi, dan Citra itu 50 tahun kalau di total. Nah, yang ditanya adalah si Citra. Sudah ketemu? Kalau sudah, kita lihat ya, jawaban yang benar adalah yang C. Jadi usia Citra 25 tahun. Oke. Cara menghitungnya seperti ini, teman-teman. Total rasio mereka, ya kan, kalau kita lihat rasionya, 2 kita tambahin 3 tambah 5. Jadi 10 bagian, ya. Ya kan? Kita dapat 10 bagian total rasionya. Oke, kalau sudah dapat 10 bagian, berarti total usia mereka berapa? 50 tahun kan totalnya. Nah, berarti 50 tahun ini tinggal dibagi total rasio. 50 tahun dibagi total rasio ya. Total rasionya itu adalah ini ya, 10 bagian. Nah, berarti 50 dibagi 10, dapatlah 5. Ya kan? 5 ini merupakan satu bagian ya, atau satu bagian itu 5. Gitu teman-teman. Jadi satu bagian dapatlah dia 5. Nah, 5 ini tinggal dikalikan saja usia siapa yang ditanya gitu ya. Kalau misalnya yang ditanya adalah usia Budi, ya, usia Budi adalah 3 ya. Di sini perbandingannya berarti 5 kali 3. Ya, berarti Budi, kalau Budi kan dia 3 nih, berarti di sini tinggal, karena kita sudah dapat satu bagiannya adalah 5, satu bagiannya kan 5. Nah, berarti di sini tinggal dikali 5. Punya si Budi ya. Itu sama dengan 15. Nah, kalau yang ditanya misalnya usia Ari, Ari kan 2 tuh bagiannya. Ya, tinggal dikalikan saja. Berarti di sini dikali 5 juga. Nah, 2 dikali 5 itu sama dengan 10. Berarti usianya si Ari itu 10. Usia si Budi 15. Nah, yang ditanya adalah usia Citra. Citra ini adalah 5 perbandingannya. Nah, tinggal 5 ini, teman-teman, itu dikali 5. Nah, sama dengan 25 ya. Nah, sama dengan 25. Yang C. Kita coba lihat ininya, perbandingan. Betul apa tidak? 10 itu 2 dibanding 3. Itu betul 15 tidak? Nah, sama ya. 10, 15. Ini banding 5, 25. Nah, clear ya. Jadi usia si Ari adalah 10. Usia Budi 15. Usia Citra 25. Yang ditanya adalah si Citra. Sehingga jawabannya 25. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Usia A 2 kali usia B. Dan usia B 3 tahun lebih tua dari C. Jika jumlah usia mereka adalah 65, berapakah usia A? A30, B32, C34, atau D36? Jawabannya adalah, silahkan dihitung teman-teman. Sudah ya? Usia A 2 kali usia B, usia B 3 tahun lebih tua dari C. Kalau semua di total usia mereka itu 65 tahun. Nah, yang ditanya itu usia A. Sudah dapat ya? Kalau sudah dapat, kita coba jawab. Jawabannya adalah yang C, 34 tahun. Kenapa 34? Kita lihat ya pembahasannya. Kita umpamakan C itu adalah X ya. C itu adalah X. Oke. Kemudian usia B. B di sini adalah 3 tahun lebih tua dari C. Nah, berarti B usianya adalah 3
lebih daripada C. C-nya kan X ya. Nah, berarti X plus 3 atau 3 plus X. Nah, ini usia B. Kenapa X plus 3? Karena di sini jelas ya, usia B 3 tahun lebih tua dari C. Sehingganya B adalah X plus 3 atau B C plus 3 gitu ya. Nah, sama saja, tapi ini kita buat persamaan X-nya, X plus 3. Oke, sekarang berarti usia A di sini ya. Usia A ini 2 kali usia B. Ya kan? Usia A 2 kali 2B berarti kita sudah mengetahui nih B itu adalah X plus 3 kan? Nah, berarti X plus 3 ini tinggal dikali 2. Dapatlah 2 dikali X plus 3. Kita sederhanakan menjadi 2X plus 6 ya. 2 dikali X, kemudian 2 dikali 3. Dapatlah 2X plus 6. Kita sudah punya persamaan. Persamaan C sama dengan X, B itu X plus 3, kalau A itu 2X plus 6. Kemudian ada keterangan lagi, jumlah usia mereka 65 tahun. Sehingganya di sini usia A, usia B, usia C itu 65 tahun. Oke ya. Berarti kita konversikan A ya, A ini kan sudah kita dapatkan nih. A ini adalah ini ya, 2X plus 6. Oh ya sudah, berarti di sini kita letakkan sini ya. 2X plus 6 ini A. Kemudian B itu adalah X plus 3. Nah, berarti ini ditambah B, yaitu X plus 3. Kemudian C kita dapat adalah X. Berarti ditambah C atau tambah X. Itu sama dengan 65. Oke. Nah, kita sederhanakan teman-teman. Ya kan? Kita sederhanakan. 2X, kita kumpulkan X-nya dulu ya. 2X ditambah 1X tambah 1X sama dengan adalah 4X ya. 2X tambah 1X, 3X tambah 1X lagi jadi 4X. Kemudian 6 ditambah 3. Nah, yang tidak punya ini ya, yang sama-sama ininya ya. X dengan X, yang tidak ada ininya, satuannya dengan tidak satuannya yaitu 6 dan 3. Sehingga ketemulah 4X plus 9. 4X plus 9 sama dengan 65 ya. 4X plus 9 sama dengan 65. 65 itu total ABC ya. Sehingganya ini 9 teman-teman, ini letakkan di sini. Ya kan? Karena di sini dia plus, sehingga kalau dia berubah di belakang menjadi min 9 ya, min 9. Sehingganya 65 dikurang 9 itu adalah 56. 4X sama dengan 56 ya. Kemudian menjadi 14. Kenapa jadi 14? Karena 4-nya di sini kan 4X, berarti 4 kali X ya. Kalau dia pindahkan ke sini itu menjadi pembagian. Sehingganya 56 itu dibagi 4. Ya kan? 56 bagi 4 ketemulah 14. Ya, karena 4 ini sudah pindah ke sini ya, sehingga ini tinggal X ya. Jadi ketemulah X itu 14. X itu siapa? X itu adalah C ya. Ya kan? C sama dengan X. Sehingganya kalau X 14 berarti C-nya juga 14. Kita letakkan di sini C 14. Kemudian B 17. 17 dari mana? Nah, dari sini kan X-nya sudah ketahuan nih. B itu kan X plus 3 ya. Nih ya. B itu X plus 3. B itu X plus 3. Ya kan? Sedangkan kita ketahuan X-nya itu 14. Nah, berarti X-nya ini 14 ditambah 3, yaitu 17. Oke. A 34. 34 dari mana? A kan kita ketahui ya, 2X plus 6. Ya kan? Berarti kalau 2X, ini kan 2X ya, 2X plus 6 ya, plus 6. Sehingganya X-nya kan kita ketahui adalah 14 ya. Nah, 2 dikali 14 itu adalah 28. 28 ditambah 6 ini dong, ditambah 6. Jadi sama dengan 34. Nah, berarti usia A, yang ditanya usia A itu adalah 34 tahun. Gitu ya teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya?
Oke, kalau paham kita lanjut ke soal berikutnya. Rasio umur A, B, C sama dengan 3, 4, 5. Jika jumlah umur mereka sekarang adalah 96 tahun, maka selisih umur C dan A adalah A 12, B 16, C 18, D 24. Nah, ini seperti soal yang tadi teman-teman ya, perbandingan usia. Nah, ngitungnya masih sama seperti tadi. Cuma ini yang ditanya adalah selisih umur C dan A. Oke, ngitungnya seperti tadi, silahkan dicoba. Sudah ketemu teman-teman jawabannya yang mana? Apakah A 12, B 16, C 18, atau D 24? Sudah ketemu? Oke, coba kita hitung ya. Jawaban benar adalah yang B. Selisihnya adalah 16. Oke, kita hitung ya. Seperti tadi nih teman-teman ya. Jadi kita hitung rasionya. Kan 3, ini usia A, 4, ini usia B, 5, ini usia C. Sehingga kita total 3, 4, 5 itu sama dengan 12 bagian. Kita dapat ya. Jadi satu bagian itu 12. Oke. Kemudian total umur mereka itu 96 tahun. Seperti tadi ya, berarti total umur ini dibagi dengan bagian yang sudah kita hitung, yaitu 12 ini ya. Berarti ini teman-teman, kita bagi dengan 12. 12 ini adalah hasil daripada total rasio ya, ini ya. Gitu. Sehingganya ketemulah 96 bagi 12 itu 8 tahun. Jadi setiap mereka itu satu bagiannya 8 tahun. Tinggal dikalikan saja. A itu kan bagiannya 3 ya. Nah, berarti ini A. 3 dikali 8. 8 ini merupakan satu bagian ini. Dapatlah 24. Ini usia A. Kemudian B. B itu kan dapatnya ini ya. Bagiannya adalah 4. Sehingganya 4 tinggal dikali 8. Dapatlah 32. C. Ya, C ini bagiannya 5 teman-teman. C itu bagiannya 5, sehingganya 5 dikali 8. Dapatlah dia 40 tahun. Nah, yang ditanya itu adalah selisih umur C dan A berapa? Berarti yang ditanya adalah 24 selisih umur A ya, kemudian selisih umur C yaitu 40. Oke, tinggal dikurangi saja. 40 dikurang 24. Ini usia C, ini usia A. Jadi selisih usia mereka itu adalah 16 tahun ya. 40 kurang 24 jadi 16 tahun. Selisih usia mereka 16 tahun. Nah, seperti itu ngitungnya teman-teman ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, ngitungnya seperti tadi. Nah, teman-teman demikianlah ya beberapa contoh soal TIU ya. Kategorinya di sini yang kita bahas tentang perbandingan usia. Nanti di dalam TIU itu banyak soal yang diujikan ya. Ada perbandingan usia, ada menghitung duduk melingkar, kemudian menghitung kesimpulan, menghitung matematika sederhana, deret angka, persentase, keuntungan, jarak, waktu, dan lain sebagainya. Ini hanya salah satunya saja. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan apa yang sudah kita simulasikan tadi itu bermanfaat, kemudian bisa menambah wawasan teman-teman sehingganya nanti bisa menjawab soal-soal ujian dengan mudah. Dan pada akhirnya hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.